Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu dan masih semangat untuk belajar. Walaupun belajarnya kita masih berada di rumah masing-masing. Okay? Hari ini kita akan belajar matematika terlebih dahulu, yaitu mengenai menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Okay? Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini masih dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal maupun persen. Ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, siapkan buku paket ISPS matematikanya, buku tulis, alat untuk menulis, bisa pulpen atau pensil, dan juga ada penghapus ataupun tip X, serta kertas oret-oretan, karena kita matematika tidak akan lepas dari menghitung. Kita lanjutkan ya. Perhatikan contoh pada buku paket ISPS Matematika halaman 9. Ya, di halaman 9 ada dua soal cerita, itu contoh. Kita lihat yang pertama. Contoh soal nomor 1. Pita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah itu 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang atau setengah meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita merah? Cara mengerjakannya yaitu kita menggunakan diketahui, ditanya, dijawab, serta jadi seperti biasa gitu. Yaitu penyelesaiannya diketahui panjang pita merah 5/8 meter. Pita merah gitu, yang ada di sini. Pita merah. Kemudian panjang pita biru setengah lebih panjang dari pita merah. Jadi pita biru itu lebih pendek lebih panjang. Lebih panjang kan? Berarti ukurannya sama dulu, tapi dia setengah lebih panjang. Ada tambahnya. Nah, berarti panjang pita biru berapa? Kalau ditanya panjang pita biru, otomatis bisa dilihat karena ini panjangnya yang bawah ini sama dengan yang pita merah, berarti yang bawah ini 5/8. Saya tulis dulu. Yang ini sama dengan 5/8. Tinggal ini tambah 1/2. Seperti itu, oke. Berarti berapa hasilnya? Jadi bisa ditulis seperti ini ya, yaitu 5/8 tambah setengah. Kita samakan penyebutnya yaitu 8. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, yaitu 9/8. Boleh dibuat pecahan campuran, tapi sebaiknya ini dulu karena apa? Masih belum selesai. Kita lanjut. Nah, kita hapus dulu. Jadi pita biru panjangnya 5/8. Nah, tapi pertanyaan apa? Pertanyaan di sini yaitu berapa seluruh panjang pita mita? Hasilnya berapa? Otomatis pita merah ditambah pita biru. Tinggal dijumlahkan seperti biasa seperti ini. Pita merah ditambah pita biru yaitu 5/8 ditambah 9/8. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan yang atas yaitu 14/8. Kalau sudah, kita jadikan pecahan campuran seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah selesai kita buat kalimat jadinya, yaitu jadi seluruh panjang pita mita adalah 1/3/8. Soal cerita itu kalian harus membacanya dengan teliti dan dipahami dulu, jangan tergesa-gesa. Oke. Kalau lagi soal cerita biasanya kalau istilah saya banyak jebakan, dibaca terlebih dahulu. Terus untuk kata-kata lebih panjang itu otomatis ya, contohnya seperti ini, pita merah tadi 5/8, sedangkan pita biru setengah lebih panjang ya. Berarti ukurannya itu sama, tapi ada tambahannya 1/2. Makanya tadi yang ini 5/8 ditambah 1/2. Dapatnya ini ya. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang nomor 2.
Contoh soal nomor 2. Seorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Nah, diketahui ketinggian gunung. Tingginya gunung berapa tadi? 8,848 km. Kemudian si pendaki pada saat pertama berhasil mendaki setinggi 3,78. Pendakian pertama 3,78. Kemudian pendakian kedua dilihat tadi 2,5 lebih tinggi. Jadi tingginya ini sama, namun nanti ditambah dengan ini. Oke, lebih tinggi dari pendakian pertama. Berarti berapa ketinggian yang kedua? Yaitu dengan ada gunung, ini pendakiannya atau tingginya, tinggi gunung 8,848 km. Pendakian pertama itu cuma mendapat 3,78 km. Selanjutnya pendakian kedua itu lebih tinggi dari pendakian yang pertama, yaitu 2,5. Yang ini 2,5 itu yang ini. Berarti yang ini tingginya sama dengan yang pendakian pertama. Nah, berapa ketiganya ini berarti tinggian atau pendakian kedua, yaitu 3,78 sama karena ditambah 2,5, hasilnya 6,28. Namun tadi pertanyaannya apa? Yaitu berapa jarak yang ditempuh untuk mencapai puncak gunung pada ketinggian yang kedua. Nah, berarti jarak ini berapa? Ya, jarak ini yang kita tanyakan. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu dengan cara tinggi gunung dikurangi jarak pendakian yang kedua yang ini. Seluruh ini loh tadi. Jadi 8,848 dikurangi 628. Dari mana Pak 6,28? Ya dari ini 3,78 ditambah ini dulu. Berkalian ya, hapus, yaitu 3,78 ditambah ini. Kenapa? Jarak ininya kan sama dengan ini. Oke, berarti 8,848 kali 6,28, yaitu hasilnya 2,568. Jadi ini jaraknya atau kekurangannya itu adalah 2,568. Nah, kalau sudah ketemu ini, jangan lupa dikasih kalimat jadi. Jadi jarak yang ditempuh untuk mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua, yang ini maksudnya, yaitu 2,568 km. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jikalau untuk soal algebra harus dipahami bacanya. Oke, dipahami betul apa yang ingin dicari, apa yang diketahui juga. Ya, jangan asal tinggal jumlah atau menghitung. Ya, kita akan lanjut ke halaman 10. Ya, kita ke halaman 10. Nah, dilihat nomor 1, halaman 10 nomor 1, yaitu ada soal mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Kemudian lalu akuarium tersebut diisi lagi dengan air sehingga mencapai 5/8 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, kita lihat gambar. Ini akuarium yang mula-mulanya segini dulu, 1/6 yang ini ya. 1/6.
Nah, kemudian ditambah air hingga mencapai tingginya, nah, sampai sini, ini tingginya yang ini itu 5/6. Yang ditanyakan apa? Berapa bagian air yang ditambah ke dalam akuarium tersebut. Jadi dari sini menjadi segini, itu airnya nambah berapa? Coba saya akan memberikan gambar yang lebih jelas biar anak-anak lebih mudah untuk dipelajari. Nah, biasanya tadi air akuarium mula 1/6, jadi segini. Kemudian air akuarium menjadi 5/6, yaitu segini ya. Ini ya, 5/6 guys, full seperti ini. Nah, pertanyaannya berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium? Dari yang ditambahkan itu yang ini. Berapa yang dijumlahkan? Yang diperlukan di sini loh. Kalau garis ini 1/6, kalau pola sini 5/6. Garis ini guys, ya garis ini. Nah, berapa air yang dibutuhkan yang ini? Itu jawabannya mudah, yaitu yang tahu, yaitu air akhir ya, atau yang akhir yaitu 5/6 dikurangi air awal, yaitu 5/6 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 1/6. Di sini berarti 1/6, isinya ini guys, 1/6. Kemudian jangan lupa kasih jadi bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium adalah 4/6. Paham gak? Sekali lagi saya ingatkan, untuk soal cerita harus dibaca dengan teliti dan dipahami apa yang dimaksud ya. Insya Allah kalau kalian sudah memahami kalimat tersebut, untuk mengoperasikan atau menghitungnya pun lebih mudah. Lanjut, contoh berikutnya yaitu soal nomor 7. Coba diperhatikan. Pak Beni memiliki 2 peta tanah yang luas tanah pertamanya itu 3/8 hektar, tanah kedua 3/8 hektar, lebih dari tanah pertama. Ingat, ada kata-kata lebih dari atau lebih luas dari tanah pertama. Nah ini ya, diketahui luas tanah pertama 3/8, luas tanah kedua 3/8 lebih luas dari tanah pertama. Oke, ini tanah pertama itu 3/8. Nah, tanah kedua itu panjang segini tapi punya kelebihan yang ini, lebih luas 3/8 dari tanah pertama. Ya, ini berarti kita harus mencari luas tanah yang kedua yang totalnya segini. Berapa? Atau bagaimana cara carinya? Yaitu 3/8 ditambah 3/8. Dari mana Pak? Dari luas tanah pertama tadi berapa? 3/8 ditambah 3/8 dari luas, dan lebih luas, ada kata lebih luas lagi, ditambah 3/8 lagi. Hasilnya yaitu 6/8. Jadi luas tanah kedua adalah 6/8. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketemu, pertanyaannya apa tadi? Itu pertanyaannya, berapa luas seluruh tanah Pak Beni? Luasnya. Jadi otomatis tanah pertama ditambah tanah kedua. Tanah pertama tadi berapa? 3/8. Tanah kedua yaitu 6/8. Tinggal dijumlah. Tanah pertama tambah tanah kedua yaitu 3/8 ditambah 6/8 sama dengan 9/8. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kasih jadi jumlah luas seluruh tanah adalah 1/8 hektar. Ingat, kata jadi ini dibuat melalui kalimat tanya.
Oke, saya ingatkan lagi, untuk mengerjakan soal cerita harus dipahami dan harus teliti kalau membaca. Oke. Karena apa? Kalau salah memahami cerita pasti juga salah dalam mengerjakan dan menentukan cara serta jawabannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk tugas hari ini, saya hapus. Tugas hari ini yaitu tugas matematika untuk kelas 5A Rabu 16 September 2020, yaitu buku paket ISPS Matematika halaman 10 yang tadi, yang dikerjakan cuma nomor 2, 3, 4, 8, dan 10. Oke, nanti dikerjakan dahulu, dicicil gak apa-apa, dikerjakan di buku tulis, tapi ingat menggunakan kalimat diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Ya, harus ada 4 itu. Untuk jawabnya jangan lupa dikasih cara, jangan langsung jawaban saja. Oke, dibuat serapi mungkin. Nanti insya Allah setelah maghrib saya kirimi jawaban nomor 2, 3, 4, 8, dan 10 agar kalian mengetahui jawaban yang betul. Sekalian mengoreksi jawaban kalian apakah sama dengan saya atau tidak, atau bahkan kalian mempunyai jawaban yang lain. Ya, karena apa? Di sini adalah nomor halaman 10 itu soalnya ada campuran dari pecahan biasa, pecahan desimal, kemudian ada pecahan biasa dan campuran desimal serta ada persen. Ya, kalian boleh mengubah jawaban itu sesuai yang kalian inginkan, boleh pecahan campuran, pecahan desimal ataupun persen. Ya, ingat-ingat itu. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada anak-anak kelas 5A. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan apa yang saya berikan tadi pada kalian. Semoga anak-anak kelas 5A selalu tetap sehat, selalu tetap jaga kebersihan, serta selalu semangat dalam belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.